Saya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Bugis, Bu? Mau bicara lagi, Kak? Oh iya. Jadi aku melo ki lo siruntu pengala ta'ala, banyaklah bergaul dengan orang-orang biasa. Sesungguhnya orang-orang fakir miskin itu dekat dengan Allah. Anak-anak yatim itu dekat dengan Allah. Kagak kode kagak anak-anak? Hah? Ada, iya. Itu yang kita amalkan. Tapi maka dia kagak tak tahu kasih sikit. Nah dia tahu kan tak ada pigau. Ada yang diajarkan. Bacalah haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim 100 kali sebelum berhubungan. Sampai sunnah hajaki, nampai baca rokasi ratu. Setelah itu baru berhubungan. Tahun ini mendapat berkah karena masjidnya sudah luar biasa, milenial, dan hari ini kedatangan Andre Guruta yang selalu kita nonton televisi, sekarang ada di depan kita. Dekat lagi dengan yang mewakili Kapolres. Alhamdulillah, itu juga rezeki bagi saya, berkah dari Allah. Karena itu berkah dari juga Bapak Kapolres yang kegiatannya subuh berjamaah, safari Jumat, dan bansos kepada fakir miskin. Pokoknya itu sedekah yang dilakukan seperti itu. Alhamdulillah. Insya Allah nanti juga masjid ini akan dikunjungi semua. Di Palopo 80%, mudah-mudahan di Sopeng 100%, 446 masjid di Kabupaten Sopeng. Jadi tiap 5 waktu pindah. Mudah-mudahan dalam waktu setengah tahun selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya marilah kita dengarkan bersama uraian hikmah Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sekaligus pembacaan doa oleh Bapak Al-Ustaz Muhammad Yusuf Esos IMA. Kepada Bapak Al-Ustaz dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihim. Huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli khawlin minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al qarami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al qarami. Ila hudratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man hadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil muqasyafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin
Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah. Alhamdulillahilladzi rafa'al mustafa manasibal insani wal bushra wa ja'ala israhu min makkata muqaddasi fi lailata wahidatin ayatal kubra. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi para alim ulama, para tokoh masyarakat, para imam dan petugas syara, wabil khusus yang kami muliakan yang mewakili Bapak Kapolres. Di sini ada dua, Bapak Kabak Ops, juga beliau adalah ustaz. Beliau alumni Mangkoso dan juga mengajar di pondok pesantren, dan juga Bapak dari tadi yang membawakan sambutan. Luar biasa semangat beliau. Bahasa Bugisnya punya dialek Jawa. Alhamdulillah. Yang kami muliakan sahabat dari Nahdlatul Ulama hadir di tengah-tengah kita, Khatib Syureh, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Sopeng, yang saya hormati dan saya muliakan yang mewakili Bapak Lurah. Alhamdulillah, seluruh tamu undangan, ibu-ibu majelis taklim. Sebenarnya saya agak kurang tidak enak perasaan kalau ceramah kemudian membelakangi. Jadi mestinya mungkin kayaknya saya harus duduk di kursi. Iya, maka leles ding. Iya, mungkin kayaknya lebih baik duduk, Pak. Saya lebih baik duduk. Iya. Digeser aja ini, Pak. Di sini aja. Iya. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu pada malam hari ini apa sita rupa ki Allah Ta'ala dalam satu acara peringatan Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah peringatan satu peristiwa besar yang tidak pernah dialami oleh nabi-nabi sebelum Rasulullah. Saya pakai bahasa Indonesia atau bahasa Bugis, Bu? Mau bicara lagi, Kak? Oh iya. Iero peristiwa Isra dan Mi'raj sitonganna peristiwa langkah nasabak magai sininna nabi hanya diinformasikan oleh Allah tanpa menyaksikan. Tapi Nabi itu menyaksikan langsung semua yang sudah diinformasikan oleh Allah. Jadi Nabi Sulaiman, Nabi Ibrahim hanya dibicarakan antara surga dan neraka. Ipodami pahalai, ipodami paseseko neraka. Tapi orang yang pernah melihat semua peristiwa hanya Rasulullah. Makanya kilalanna ayae narampe pong Allah Ta'ala, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Di situ ada penekanan linuriyahu min ayatina, untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Jadi ia nabi tak ipitam ni matoy, maka ia namelo icurita, ia namelo yala hikmana. Nah sebab angkate manaka panitiata dengan peristiwa Isra Mi'raj kita mau tingkatkan solat berjamaah dan ukhuwah Islamiyah. Makuye, ia ronabita dari Makkah ke Masjidil Aqsa itu tidak langsung. Jadi Nabi tak ya loko Makkah, ni bawa loko Masjidil Aqsa,
itu sebenarnya dek na langsung angka onron non rilepat telu. Yang pertama adalah Madinah, yang kedua adalah Bukit Tursina, yang ketiga adalah Baitul Lahmi, kemudian dibawa ke Masjidil Aqsa. Jadi Nabi tak ipalalang dari Makkatul Mukarramah dibawa dulu ke Madinah. Kemudian disuruh ke malaikat Jibril masampaja sunnah dan rakam. Setelah Nabi selesai melaksanakan sholat, nampak mahku tanah. Wahai Jibril, onrongagai tempat apa ini? Maka dia malaikat Jibril, disinilah engkau nanti berhijrah ya Rasulullah. Kemudian Rasul dilanjutkan perjalanan diantara oleh malaikat Jibril, dibawa ke Gunung Sinai. Nampak isuruh mas sempajang. Selesai mas sempajang Nabi tamaku tanah. Onrongaga ya Jibril. Makanya malaikat Jibril, disinilah Nabi Musa menerima wahyu dan sekaligus disinilah dia berbicara dengan Allah. Wa kallamallahu Musa taklim. Kemudian melanjutkan di perjalanan Nabi ke bagian selatan Masjidil Aqsa. Di situ ada tempat sekitar 15 km dari Masjidil Aqsa disebut dengan Baitul Lahmi atau Makadaki Bethlehem. Disuruh Nabi tamat sempajang dan sholatlah Nabi 2 rakaat. Setelah itu bertanya, onrongagaye. Maka dia malaikat Jibril, disinilah Isa bin Maryam dilahirkan. Kemudian dibawa ke Masjidil Aqsa dan seluruh Nabi dan Rasul itu menjadi makmum di belakang Rasulullah dan Rasulullah yang menjadi imam. Ini isyarat bahwa Nabi adalah imamnya para Nabi dan Rasul. Tapi angka cik di agak-agak yang perlu saya luruskan, yang kadang orang mengatakan nanti ada sholat setelah Nabi melaksanakan Isra dan Mi'raj. Padahal sebelum menrek Nabi mangolo si runtuh pong Allah Ta'ala, Nabi sudah sholat pada 4 tempat. Madinah, Bukit Tursina, kemudian Baitul Lahmi dan Masjidil Aqsa. Jadi angka memang sampajang napa menrek Nabi. Nabi Zakaria itu sholat, Maryam itu sholat di dalam Al-Quran. Nabi Isa juga sholat. Tapi maga modelnya sampajanna, wallahu alam. Kita tidak tahu. Tapi yang jelasnya ya Nabi mas sampajan memang. Kalau kita buka di dalam Al-Quran, fataqabbalaha rabbuha bikabulin hasanin wa ambataha nabatan hasanan wa kaffalaha Zakaria. Kullama dahala alaiha Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqan. Qala ya Maryam anna laki haza. Qalat huwa min indillah. Innallaha yarzuqu man yasha bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa qaimun yusalli fil mihrab. Coba. Jadi mas sampajam memang ni Nabi Zakaria ukilalan na mihrab mas sampajam Maryam ukilalan na mihrab berarti sinin na ya Nabi ang kami matuna sampajan. Magi na masampajam masaworo ibicara yang kita sering sebut adalah salat. Mako mimatiwi tapa. Ya nang kataulo jok kanang karewa ya kutanang aga na poliam. Ang kataulo umrah de itu to makada maga tawa pa mo de makadami aga na poliam. Cere. Iya, kung kataulo umrah ya meron katan aga na poliayano poli umrah gincu cilla cere kristal sujadang tasbih, kadang begitu. Begitu juga para nabi. Nah, sebab itu Nabi diperjalankan dari Makkatul Mukarramah ke Masjidil Aqsa itu dalam ilmu sains modern hanya sekitar 0,00 detik. 5 detik itu, 0,005 detik. Sekarang bisa, Bu. Itu bisa dibuktikan. Makokoe karena kecanggihan teknologi. Coba kita video call di Mekah. Ya kau nggak tahu kok Mekah video call dalam sekian detik kita bisa melihat orang di dalam layar HP. Itu bisa. Pertanyaannya,
Pikucarana nang kasak dan angka gambar aku ilalan na diga kabalna. Itu karena menggunakan satu sumber cahaya yang sekarang sudah 5 ditemukan. Infrared, Bluetooth, kemudian black hole, kemudian hologram, kemudian ada satu yang membuka pintu mall itu, mengolomi bawah dan tak buka. BlackBerry, yang keempat BlackBerry. Ini yang ditemukan sekarang. BlackBerry itu tadinya HP, Bu. Itu adalah bicara di luar angkasa baru bisa berubah masuk ke bumi. Kalau infrared mentransfer data jarak dekat. Kalau Bluetooth itu jarak jauh. Kalau hologram yang ditemukan di Jepang itu sekarang sudah bisa berbentuk manusia. Iya makokoe angkana bisa video call. Jadi kita bisa berada di Mekah dalam sepersekian detik. Itu Rasulullah terbukti, Pak. Padahal akorangnya waktu naik paturu 70 cahayana. Nabi Makadah. Al-Quran pada saat pertama turun, malaikat Jibril membawa Al-Quran itu 70 cahaya. 35 di sayap kanannya, 35 di sayap kirinya. Nanapai 5 cahaya naruntu tau aceh makokoy. Berarti masih ada 65 cahaya yang tidak ditemukan. Dan ulama kita, para waliullah itu menemukan sebagian. Nah, ini makanya jangan heran kalau di sini ada muridnya Guru Tak, ya Abdul Rahman Ambodale almarhum al-Maghfurlah. Jangan heran kalau beliau bisa berada di 2 tempat dalam satu waktu. Tidak usah kita terlalu jauh. Mungkin kita belum dapat Guru Tak Kiai Abdul Rahman Ambodale. Ada ulama kita di Makassar baru-baru yang meninggal ini. Guru Tak almarhum al-Maghfurlah Kiai Haji Sanusi Baco LC. Beliau itu tembus juga. Ulama, beliau adalah wali Allah. Bisa berada di Mekah dan jamaah haji menyaksikan dan jabat tangan salaman dengan beliau. Nanti pula mengatakan saya Guru Tak dari tanah suci. Bilang apa saya tidak pernah tinggalkan rumah. Karena dia angka ke boleh jamaah si bawi dia ke kamar hotel dan itu disaksikan banyak jamaah. Saya dapat cerita langsung ini dari anaknya beliau, Gus Taufik Sanusi. Itu kenapa bisa berada 2 tempat, Pak? Itu ulama kita. Ini makanya subhanalladzi asra bi abdihi. Di situ bukan subhanalladzi asra bi rasulin, asra bi nabiyyin, bukan asra bil malaikat, tapi apa yang disebut? Subhanalladzi asra bi abdihi hamba. Ancaji ataki komeloki ipalalan. Ini makanya di situ bukan asra bi rasulin. Padahal sebenarnya bisa. Dia mengatakan subhanalladzi asra bi rasulin, kan memang rasulnya diperjalankan. Tapi magina kada Allah taala bi abdihi hamba. Namutan mia nabi kalau dia jadi hamba maka insyaallah bisa diperjalankan. Guru Tak Kiai Abdul Rahman Ambodale 2 nonri maka tok banasi di waktu Jumat. Maka tok ko penra maka tok batu ko pangkap. Santrinya ketemu dan membicarakan kanja apa ketok bana Guru Tak. Nah sekenro kada ko penra na sama baliladan. Nasi bawa ka aku pangkap. Setelah ditanya Guru Tak maka dia ku ya matu. Ternyata bisa. Ulama kita melakukan itu. Makanya Rasulullah diperjalankan. Denaka dan Nabi Tamalalang. Ya kong kajan dinding Pak. Perjalanannya hanya 24 jam dalam sehari semalam. Tapi kita coba digarek putarai. Ya kuidi pacenei namo kasih ratu macenei jajito. Kalau diperjalankan bisa sampai 100 kali berputar. Kalau berjalan normal hanya 24 jam. Magai, disinilah sebenarnya hakikat Isra Mi'raj. Kalau perjalanan. Kemudian dari Makkah ke Masjidil Aqsa. Setelah di Masjidil Aqsa, Rasulullah naik ke langit pertama. Ini sudah perjalanan naik. Iro Nabi Temendre ke langit pertama ketemu Nabi Adam. Jadi Nabi Adam tuh ke langit pertama. Magi nang kasih untuk Nabi Adam. Angka hikmah na Pak Bu. Iro Nabi Adam puluk ke surga. Iya Nabi Tan apa melo surga. Coba itu. Ya jinapay melo ipipita surga. Iya Nabi Adam puluk ni surga lah kolino. Sebenarnya Nabi itu diberitahu. Ya Rasulullah. Ketika engkau nanti melihat kenikmatan di surga.
jangan engkau lupa kembali ke bumi untuk umat. Jangan terlena di sana di atas. Ini sebenarnya untuk pemimpin. Untuk pemimpin. Kalau sudah jadi pemimpin, jangan lupa turun ke masyarakat kecil di bawah. Jangan terlena dengan jabatan yang kau miliki sehingga kau lupa dari mana kau berasal. Mereka tahu makoro, mamula ni sogi dia nasisa si bawang ko tanah. Gak begitu? Itu pesan. Iya. Dia komelo kilo si runtuh pong Allah Ta'ala, banyaklah bergaul dengan orang-orang biasa. Sesungguhnya orang-orang fakir miskin itu dekat dengan Allah. Anak-anak yatim itu dekat dengan Allah. Iya. Yo pwede mapapa biasa to sugi malak dai pakalebih. Bikin acara pernikahan, bikin tempat VIP. Itu yang biasa jadi masalah. Mestinya ndak usah lah. Ndak usah ada tempat VIP. Apa ya ko si tinro itaw ci di pajaba, sahabat na ci di tanya pajaba, masa miki pasaran. Pasti sakit perasaannya. Ini juga harus dipikirkan, Pak. Karena hanya di tempat seperti ini bisa disampaikan. Dan mungkin kau macara mabut tinggi ini paletu okoro nanti tersinggung di situ. Iya, hanya di sini. Bikinkan tamu khusus, kibuaran onroh khusus. Mestinya ndak usah. Hargai semua tamu kita yang datang. Boleh jadi orang miskin itu yang diterima doanya. Iya. Ini penting, Pak. Saya tidak mengatakan salah semua, tidak. Ada baiknya tapi bisa lebih banyak mudaratnya. Jadi umpasangi ini penting. Ajak kama kita sudah sampai di puncak, baru lupa di bawah. Tapi Rasulullah pernah menyampaikan begini. 7 orang miskin berdoa, itu mengalahkan 40 ulama. Coba. Makanya nareko angka tau digaga anaknya, metta ni purana mak bayine, metta ni purana malakai, sudah lama dia menikah, tapi belum dikaruniai keturunan. Satu perintah Nabi dalam hadis yang sahih. Cari 7 fakir miskin pada hari Jumat, sedekahi dia. 7 orang. Sedekahi dia. Minta dia yang mendoakan kamu. Karena 7 orang miskin itu mengalahkan 40 ulama ketika dia berdoa. Bayangkan. Kakak kode gaga anak? Ada. Iya. Itu yang kita amalkan. Ya kau makadaki bayade apa gaga Pak Ustaz wad diwasidekang. Ya kau agak mata magampang. Angka mana jalan na tarongi na kita. Mungkin sedekah orang kaya gampang. Tapi makadai di gaga-gagata tau kasih siki na deto kana ta age pigaw. Ada yang diajarkan na. Bacalah haula wala quwata illa billahi wa huwal aliyyil azim 100 kali sebelum berhubungan. Asam paja sunnah hajaki, napai baca roh kasiratu. Setelah itu baru berhubungan. Bisa Bu. Nanti selesai sholat isya, sholat sunat isya 4 rakaat. Setelah selesai itu sholat sunnah hajat, baru zikir 100 kali. Setelah malamnya nanti baru berhubungan. Sudah mengerti? Iya, jangan di situ nanti kalau sudah sampai lama itu. Ya. Kalau masih tidak bisa, ada lagi satu. Air Al-Quran. Air hujan di bulan April, bulan Nisan, bulan 4. Biasanya bulan Nisan, April, tanya bulan Hijriah, bulan Masehi. Jadi bulan Januari, Februari, Maret, April, bulan 4, April. Tepat timal langsung dari langit, kemudian ambil air itu doakan. Age bacangi, ini agak panjang. Suratul Fatihah 70 kali, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas, Al-Kafirun, dan ayat kursi. Masing-masing 70 kali. Itulah yang disebut dengan air Al-Quran. Tapi napasangit na bita.
Jika engkau berobat dengan air Al-Quran dan tidak bisa sembuh, maka tidak ada tabib yang bisa menyembuhkan. Maka dia Nabi taya kawai Quran na mupakan na dia nasau, dia gaga doktor mulai burai. Itu air Al-Quran Pak, air hujan di bulan 4 kalau didoakan. Namun rositau dia itu nalumur-lumur. Tidak akan berubah warnanya dan lebih jernih daripada air aqua. Saya setiap tahun itu bikin. Cuma tidak banyak. Kemarin di Papua, jam 12 malam saya doakan, pas imsak baru selesai. Itu karena tidak boleh ada suara masuk. Tapi siapa yang sudah mendoakan air itu kemudian berubah sudah jernih, minum selama 7 hari, setiap pagi dan sore. Iya kogana ipitung ngasotan nipi, didatangi anak laki-laki, maka cari anak laki-laki pelihara baru dikasih keturunan. Iya koman nipi ki na pole anak makunrai, maka cari anak perempuan kita pelihara baru dikasih keturunan. Tapi ya koman nipi ki hamil kemudian hilang, berarti memang ditakdirkan tidak bisa punya keturunan. Itu isyarat langsung. Itu barakah nih ya sengewai korang. Itu air hujan di bulan April. Nanti ini bulan 4 pasti hujan Pak, insya Allah. Itu air hujan di bulan 4 itu obat Pak Buraladat. Jadi tapi didoakan Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, Al-Kafirun dan ayat kursi masing-masing 70 kali. Satu kali duduk, tidak boleh dipisah-pisah. Kencang-kencang memang garet rasanya. Itu air obat. Nah, kemudian saya kembali. Jadi Ronabita naik ketemu dengan Nabi Adam, makanya dia belajar tentang tanaman. Jadi itu Nabita ahlina mematonon roi siruntuk. Siruntuk Nabi Adam, siruntuk Nabi Isa, siruntuk Nabi Idris, siruntuk Nabi Yahya, siruntuk Nabi Musa, siruntuk Nabi Ibrahim. Di langit ke-6 Nabi Musa, di langit ke-7 Nabi Ibrahim. Yasi'i Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Kenapa bisa? Padahal wa kallamallahu Musa taklima. Ia Nabi Musa sifat bicara langsung dengan Allah Ta'ala. Ia Nabi Ibrahim deh. Tapi kenapa? Ternyata orang yang bisa bicara langsung dengan Allah belum terlalu dekat. Yang bisa lebih dekat adalah yang banyak sedekahnya. Pak, dia jauh pas sedekah Nabi Ibrahim. Dia gak Nabi kali pas sedekah Nabi Ibrahim. Karena dia sudah minta. Ia Nabi Ibrahim terkenal ya kumalapa itawe nak karobah. Ia tu kumalapa itawe koto makarobah. Terkenal sekali tu kokui katopai. Mak gere si sabu bembe, si ratu unta. Bayangkan, 1000 kambing dia sembeli dan 100 unta dia sembeli untuk dia sedekahkan. Sampai malaikat itu bertasbih. Maka dah malabu memang. Nah saya lalu ya namongka anakku. Ko iya to anak soropo Allah Ta'ala maka dah kerobangi wah kerobato. Apa dia paganakna? Nah, si senang kanakna isi enggak. Nah, itu dari situ. Jadi tapi Nabi Ibrahim mengilau mematoy. Puang, talengak kesempatan. Saya mau memberi makan kepada seluruh hambamu. Melo kak pandremanangi atammu. Mapamulai yang kay makokoe sampai dunia kiamat. Dan itu diizinkan Pak. Disuruhlah Jibril, malaikat bukan Jibril. Malaikat masuk ke dalam surga mengambil satu genggam kapur napayalin Nabi Ibrahim. Dan itulah yang dia taburkan ke laut. Dan itulah yang menjadi garam. Yan tu ampai dia gaga tahu denan repet je. Itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Makanya di dalam kitab Hiyalimitin Hujjatul Islam Imamul Ghazali mengatakan, siapa yang makan makanannya sedekahnya Ibrahim sebelum makan makanannya, maka pasti dia cerdas. Karena Nabi Ibrahim sudah berdoa. Jadi ya komelo ki komacai anak tak tasuri man repet jecede sebelum dia makan. Insyaallah cerdas itu. Tu barakah napak je. Makan garam halus. Yaitu ampai komapalena nandreki pada peki garam halus. Kalau sudah cuci tangan, celupkan jari telunjuk, baca basmalah dengan solawat, kemudian dimakan.
untuk kecerdasan. Yang kedua, tidak ada orang kena keracunan makanan kalau dia makan garam sebelum makan. Karena itu yodium asli. Yang ketiga ini yang penting. Orang yang makan garam sebelum makan itu tidak akan kena lama syahwat. Nah, ini kunci. Dan orang banyak tidak tahu, Pak. Itu obat yang paling bagus. Kaguruta kejab dulu Pak Baja. Beliau itu obatnya garam. Caranya sebelum tidur dia makan garam, dan setelah bangun dia makan garam. Sebelum makan dia makan garam sedikit, dan sesudah makan dia makan garam. Hikmahnya apa? Ternyata beliau itu tidak pernah masuk rumah sakit. Dokter pernah memberitahu bahwa orang yang seleting dengan kita, saya sudah cincin jantungnya. Agak nasa gerak guru tenasa dia mau cincin jantungku mati. Itu beliau itu. Itu hanya garam. Pasidakana Nabi Ibrahim. Dan banyak orang tidak tahu itu. Makanya kong kata Allah Makkabu, pesanki garam Mekah yang agak kuning warnanya itu. Itu paling bagus. Ajana air samsa bawa tasurok. Ajana karoma mega ni balo. Pesan garam halus dari Mekah. Jamaah haji minta supaya dia beli garam halus. Itu bagus sekali. Tidak simpan di tempat. Kong kanata maka apalah itu supaya cerdas otaknya. Karena Nabi Ibrahim sudah berdoa. Itu ada di kitab Hiyalimuddin, karangan Hujjatul Islam Imam Ghazali. Itu barakahnya sengi peci. Makanya Nabi Ibrahim nasaba iya na rupa sidakana Nabi Ibrahim lokku ini sininna atanna pong Allah Ta'ala. Sininna rupa tahu kuilalan nalino na pandremana setiap hari. Angka kataw din na ripat Jesus. Degaga. Itu sedekahnya Ibrahim. Makanya dia berada di langit yang paling tinggi. Di langit ketujuh. Jadi ia tu tahu mabasay, tahu macawe aku pong Allah Ta'ala. Dia mematoga caukanya itu mabasay pa. Apa ia ko mabasay tahu na mo tahu seke puji toy. Iya. Iya tahu seke na mo tahu seke cacatoy. Asa seke payano pada liwat biasa seke nalena. Iya. Itu orang dermawan. Dan satu-satunya perbuatan menutupi kejahatan yang paling cepat bukan sholat. Apa? Asidak kaki. Ya nang katau mabas sama bere tak di mana jana tuh. Iya. 5 tahun imanci tau kalasi. Na parewa talunga sum itu 5 bere tapi makanya tahu pakanja na pada 5 tahun imakalasi. Iya, makanya cale melo menre tapang ka mabere lipa tapataw kanja pada 5 tahun matu na pamuba pemang. Sebagian deto na kumana. Iya, memang begitu. Makanya guruta ya komelo kututupi kaburukanmu tanya sempajang. Di mata orang masuknya, bukan di hadapan Allah. Di mata manusia, ya kuyolona rupa tahu komeko mi ya setau kanja abas sabawan. Coba. Tapataw kanja ki. Iya. Kemudian saya ambil simpel-simpelnya. Makanya dia penibahas tema ini. Saya dulu bahas perjalanannya. Menre nabita siolop wong Allah Ta'ala. Ketemu langsung dengan Allah. Kenapa bisa ketemu langsung? Kalimat tahiyat itu membuktikan. At-tahayyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Agana sa pong Allah Ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Coba. Nabi itu makada at-tahayyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Maka dari pong Allah Ta'ala. Assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Guru tak ini ahli kalau tahu nahwu saraf. Kalimat alaika itu mukhatab. Kalau kita mengatakan assalamu alaika, yang mensalami dan yang disalami itu tidak ada jarak. Siulong ini bireselang. Makanya dia mengatakan assalamu alaika ayyuhan nabi
warahmatullahi wabarakatuh. Agana sanabita assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Jadi itu tahayya ibu dialog na nabita si Bapong Allah Ta'ala. Makanya aja nih pasti sambu-sambu ko ibaca. At-tahiyatul barakatuh sallallahu kasih sakta. Maka dia tahu pandrita pa hakiki kega bicara nabi, kega bicara pun. Palai sangi dua bicara. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah lipaku. Bicara nabi tayyib. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin pengala ta'ala ya. Assalamu alaika ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh pengala ta'ala. Assalamu alaina wa ala ibadillahi sholihin nabi tayyib. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Dia pakai sayyidina. Jadi makadami Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad. Jadi maka dapat ko ni peya upake sayyidina. Nah, iya kung kapake sayyidina dena salah. Tapi iya ko dena pakai ni sayyidina cocok. Nah? Beda. Iya ko Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad itu cocok. Iya ko Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad dena salah. Karena dibolehkan oleh para ulama dengan alasan kalimat sayyid itu untuk penekanan dan memuliakan Rasulullah. Pakai sayyid Allahumma salli yaitu ya guruku purakat na namparang maka dak Allahumma salli ala Muhammad nasam majid nang ka Muhammad tadi sayyidina kak magay pakai nasam iya ko Muhammad nak maega Muhammad Yusuf Muhammad Akbar maka sakra Muhammad ni lagi tumuasam iya kung ka sayyidina na pasti nabita Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pasti nabita. Ya, tapi itu alasan ulama kita ada yang mau terima tidak mau terima Allah alam silahkan. Tapi saya paling banyak membaca Sayyidina dalam sholat pun saya baca. Jadi Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Angka citi kalimat ibonrinna kama shallaita ala Ibrahim. Padahal situ ngenna namun iya mionna syahada siba salawae as-satoni tahayyata. Tapi kenapa ada kalimat kama shallaita? Nasaba wattunna rewa nabita pole tarima sampaja diolona pong Allah Ta'ala ukumi matuyatina langsung ipatama sampayange na penuh si runtuk Nabi Ibrahim di langit ketujuh ditanya aga na maleko pong Allah Ta'ala Muhammad maka Nabi tersampaja siaga 50 maka dia Nabi Ibrahim ia kona jamai umakmu Muhammad assalamualaikum. Maka salamnya Nabi Ibrahim kita jawab kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim. Maka dia kona bali beresallaku Muhammad si tengah pahalaku menjadi syafaat kelak di hari kemudian untuk. Jadi angka tu bonus na lagi nenek Ibrahim itu. Makanya baca kama shallaita. Yana tunah kada nabita salawat paling sempurna yang menggunakan kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala Sayyidina Ibrahim. Penting. Kemudian turun Rasulullah ke langit ke-6 si runtuk Nabi Musa. Tanpa makanan Nabi Musa agam polya Muhammad. Tapi itu bilang aku tanah agam polya. Maka dari sampajang maka dari siaga nasa 50 nasa jolo-jolo. Mega itu. Coba. Tapi nalai dece nang ka Nabi Musa Pak. Seandainya digaga Nabi Musa magan. Nulit tamamana ni neraka apa iya lagi 5 ewe madarin katau terlambat apalagi ko 50 tanya imangi paya una-unaway ko 50 pak bangi una-unaway angka 50 lolok gora maka kira-kira dia non robolah naman untung ada Nabi Musa akhirnya Muhammad megaendre ko milawi kurang Rasulullah naik
Kemudian dikurangi 5, naik lagi disuruh minta, naik masih banyak. Maloli sudah minta 5 menit, maka dia Nabi ta 5 menit Musa, maka Nabi Musa dek, endre pemilih Muhammad. Mana Nabi ta. Dan masuk akal. Kena Nabi ta cica ngak mendre 5 kurangi. Nah 5 menit ya kau mendre kak capu. Makanya Rasulullah mengatakan, oh saya tidak. Dena bendre Musa matana kak masyiru keluna pong Allah Ta'ala. Agar nasa Nabi Musa, Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Itu kalimat Nabi Musa. Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Ada 2 alasan Nabi Musa kalau dalam tarekat. Bukan dalam bukan pembahasan fikih, bahasan tasawuf. Mangina karena Nabi Musa Ahmad Ruhullah, Muhammad Habibullah. Ahmad, di dalam nurnya Muhammad saya melihat nurullah. Mage ia Nabi Musa denang kena si runtuk pong Allah Ta'ala sifat bicara. Tapi Nabi ta si runtuk langsung pong Allah Ta'ala ketika Nabi turun ke langit ke-6, dia melihat nurnya Rasulullah, di situ ada cahaya Allah. Sehingga dia mengatakan Ahmad Ruhullah. Yajirona cahaya namo papuang Allah Ta'ala itu masih melekat pada nurnya Rasulullah. Ia narona nikmati Nabi Musa sehingga nasuruh bolak-balik pada kong kapangamen na makanja elona. Tambah lagi lagu. Padahal ia na pura talit di pasti made. Nabi Musa nakalangi Nabi tanasuri malolisu supaya dia bisa menikmati cahaya Allah di wajahnya Rasulullah. Itulah makna Ahmad Ruhullah. Kalimat yang kedua Muhammad Habibullah. Tonga Muhammad. Iko na tahu na pujila da pong Allah Ta'ala. Kenapa? Karena degaga Nabi yalit parenta banawar. Angkaga. Isure mas sempajan Nabi Musa sempajako. Dia natawa dan tawari. Dia tidak pernah kurangi. Tidak pernah minta kurang. Takut. Nabi Ibrahim dikasih perintah. Tidak pernah membangkan. Tidak pernah meminta tawaran. Tapi Nabi tak dikasih perintah 50. Dia minta tawar. Dikurangi terus. Bahkan kena rewak mopi. Wadi jaji dia naga yalengi. Bayangkan. Saking cintanya Allah kepada Rasulullah. Ia narona kada Muhammad Habibullah. Tonga Muhammad, iko na tahu na pujila da pong Allah Ta'ala. Semua nabi dan rasul tidak ada yang berani meminta dikurangi perintah Allah. Engkau dikurangi oleh Allah. Bayangkan 50 menjadi 5 waktu, tinggal 17 rakaat. Coba. Jadi talay kesyukuran iya ro Bapak Ibu sekalian, nalay decen na 5 mi. Maaga pakai nero 50. Jadi untung. Tapi sebenarnya yang 50 itu menurut tirakat, menurut para ulama hakikat. Sebenarnya kita kerjakan tapi dia berubah menjadi zikir. Ya natu ampai koto pura mak beresalam kita baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Kenapa 33? 17 rakaat ditambah 33 itu pas 50. Itu menjadi zikir. Jadi yaitu ampai koto pura mas sempajang pemun rumah zikir. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Aja tak ada assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Kecuali sholat jenazah. Kalau sholat biasa assalamualaikum warahmatullah. Itu penjelasannya guru Profesor Dr. Nasaruddin Umar. Karena dia mengkaji hadis tentang salam dalam sholat. Rasulullah mencukupkan, menyempurnakan salamnya ketika dia sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi selain sholat jenazah, Nabi tidak sempurnakan. Cukup sampai assalamualaikum warahmatullahi. Yang kata hikmah nopor tapi saya tidak bahas itu. Mabila lah dari matu gue bahas. Dia patut tamat main api perjalanan. Sudah berapa menit ini Pak? Oh iya. Ini sudah setengah jam lebih nih. Kemudian Nabi ketika turun dia itu menangis. Teri Nabi dan itulah yang dikasihkan. Ia lengi sempajang. Ada ulama juga mengatakan sholat sunat.
2 yolona subuh, 2 yolona loro, 2 mondrina loro. Ada juga mengatakan 4 sebelum duhur, 4 sesudah duhur. Sinraka sampai sunat yolona loro. Hah? Sesudah duhur? Oh, 2 juga. Oh, minimalis itu. Ambil 4 sebelum duhur, 4 sesudah duhur. Ya kotulle muy malay patan raka yolona loro, patan rakangi monrina loro, makin nabi tapakada haramul jasa dilaniran. Lay harangang inagis sa api neraka watakalina. Itu. Coba. Bahkan angka sampaya sunnah saya dapat di kitabnya Imamul Ghazali, dan itu hadis Nabi. Siapa yang sholat 4 rakaat sesudah duhur sampaya sunnah namo loro ya. Tapi 2 rakaat di beresalam, cuma bacaannya panjang, rukunya lama dan sujudnya lama. Malampe bacana sekitar 80 ayat dibaca. Ye, aja mau malah saulu inna atena tapakoli nga 50. Kasih ratu di 50. Jadi panjang bacaannya, lama rukunya. Ibaca subhana rabbiyal azim itu 21 kali. Sujud subhana rabbiyal a'la juga dibaca 21 kali. Itu diamalkan 4 rakaat, lebih lama daripada sholat duhur. Agana sangokuralana kita. Nah, rampe lima lebih Nabi Muhammad SAW. Maka ada siapa yang melaksanakan sholat 4 rakaat ini dengan begitu tadi caranya, 70.000 malaikat menjadi makmum di belakangnya. Dan inilah malaikat yang tidak pernah berhenti bertasbih dan memintakan ampun orang itu di hadapan Allah. Kita coba-coba, saya biasa kerjakan Pak. Kita coba-coba jamai maka lihat tuh. Sama nami matu angka tu imunrita. Saya sering kerjakan itu. Silangan memang beda. Saya kasih tahu jamaah, kalau mau rasakan sholat ini coba sesekali kerjakan. Lama berdiri, kalau kita sudah ruku itu seakan-akan banyak orang di belakang. Kita bisa rasakan itu dan lain-lain Pak. Makanya saya jarang-jarang lakukan. Iya, agak lain-lain. Dan memang ada hal-hal lain yang dirasakan itu. Tapi ketika kita sudah kerjakan itu agak tenang perasaan. Jadi aku angkat tahu maraja masalah nata suri jamnya sampai jalan. Tidak susah. Waktunya hanya sekitar 20 menit kalau dikerjakan. Tapi 4 rakaat, 2 rakaat 1 salam. Sampai sunat namo loroy. Bukan sholat lain. Cuma cara kerjanya yang agak lama. Nah nigi tahu mas sampai sunat patan rakayolo nasarae. Pahalanya sama dengan melaksanakan ibadah umrah 1 kali. 4 rakaat, 2 rakaat 1 salam. Jadi biasa 2 rakaat minimalis. Sesudah asar enggak ada. Sebelum maghrib ada hadis Nabi, sallu qablal maghribi. Tapi 3 kali dia ulang baru mengatakan liman sya'ah. Ya tu namelo. Ya kuciaki aja nah. Sesudah sholat maghrib 2 rakaat. Sebelum isya ada yang mengatakan tidak, ada yang mengatakan 2. Karena ada hadis likulli bainal azani wal iqamah raka'ataini. Tungkak palawangan napangnya sibak kamai 2 rakaat sempaja. Sesudah sholat isya 4 rakaat, 2 rakaat 1 salam. Ini masyhur sekali. Kadai Aisyah, nani kita mas sampaja sunnah patan rakayolo imondrina isya, pada ko mas sampaja sunnah ipatan rakaat pada malam Lailatul Qadar. Berarti 400.000 rakaat nilainya yang 4 rakaat sesudah isya. Itu. Cuma jaram ini jama di pasang nih dia nomor bu kalau kita belum tahu. Nanti sesudah sholat isya bawa sholat sunat itu ke rumah kalau mampu. Okui bola tata jamai. Tapi ya kodena tulai oku masih apa angkai ambo bakita ngaku rewai. Iya. Kalau orang bagus sholat sunatnya di rumah berarti kuat di masjid. Tapi kalau dia bagus di masjid belum tentu bagus di rumah. Matandre tapi lebih afdal itu sampai sunai kopi boleh ijamah. Cuma kadai mawatan yustasia korewa kak matakoni meni mak itu jama memang dia komsigi. Tali patan rakaat namukulu Allahu mitala panguku. 4 rakaat 2 rakaat 1 salam. Napa tambah witir 3 rakaat. Awitir memang nih.
Maka dia komoto kimat tahajud tidak usah witir lagi, karena yang tidak boleh 2 kali berwitir dalam satu malam. Tapi maka ada ustaz wasa witirnya patutu na sampajange. Betul. Yang dimaksud penutup bukan penutup semua sholat, hanya penutup sholat fardu. Jadi aja mumpura mas sampajang magharibi mawitir kok, karena masih ada sholat isya. Tapahan nih. Makanya Abu Hurairah sahabat Nabi talena madari minum sesan Nabi ta kong kana sesan Nabi ta, dia sholat witir sesudah sholat isya. Dari situlah Rasulullah mengatakan, memberitahu la witrani illa fil lail. Denawadi yang penting kau tidak berwitir 2 kali dalam satu malam. Magi na to mawitir ibu. Kanja na ko to mawitir, ini hakikatnya. Kanja na ko to mawitir, satu-satunya sholat sunat yang dijamin kita menjadi waliullah sampai sunat witir. Bukan tahajud. Jadi ini kita mawitri dianggap waliullah, kekasih Allah, dan itu dijamin. Dan degaga tahu mawitri pak, mimpi diganggu syaitan tidak ada. Pasti kau pura ki mawitri tatindro na takut manipiki pasti isyarat. Dari situ kalau mau ditahu, itu kuncinya. Ya kau nggak tahu maka dapura kak mawitri napa lo matindro katulu-tulu, itu bukan mimpi sembarang. Cari itu ada hikmahnya, ada pesan di situ. Karena tidak ada orang yang sudah berwitir bisa diganggu syaitan. Ya kong kaji melo ganggu ki kopura ki mawitir itu tidak bisa. Karena orang yang sudah berwitir itu sudah diikat dalam rahmat Allah. Masuk perlindungan. Maka sholat witir adalah sholat jaminan ini. Jadi itu nak kena Nabi tak aja lalu nademu witri walau rakaatan, walaupun hanya 1 rakaat. Kaya waktu di jam masih rakange witri. Nari ko meja po watuwe. Masalawa nito ko masige ko subuy, melo tama sa suatu subuh, na depan atau mawitri, berdiri laksanakan sholat witir 1 rakaat. 1 saja. Ada ban usolli sunnatul witir rakaatan lillahi ta'ala Allahu akbar. Ya ko biasa mawitri ki isin rakam. Telu dena kata witir isira rakam. 7 6 5 tidak, hanya 3. Nah, kalau cara kerjanya 21 atau langsung 3? Oh langsung 3. Ada yang 21? Ya sadar. Kalau 21 agak niat nanya 2. Usolli sunnata witir rakaatan. Rakaatan ini. Wah. Pusat tuh malaikat. Wakatai masa paya sunnah ganjil 2 rakam. Kena mereka ya kena balik itu kedua. Makanya kalau 21 usolli sunnata soful witir atau ma'al witri. Bedakan ya. Makanya di dalam ayat itu wasof wal witr. Makanya disebut usolli sunnata soful witir rakaatain. Ya kuanu usolli sunata ma'al witri wakatai masa paja sunnah bagian na witri 2 rakaat karena pemalataan. Nanti yang 1 rakaat usolli sunnatul witir rakaatan. Tapahan nih. Kalau 3 langsung selesai. Abi cerogi mani wakatai masa paja sunnah witri 3 rakaat karena pemalataan. Ya aku makan melampai mau pista sakrabani 3 rakaat mipung Allah. Iya. Paling mudah. Iya. Ini witir. Makanya itu sampai sunnah Pak luar biasa. Inilah yang diwasiatkan Nabi aja lalu terselai. Ahli witir itu adalah salah satu orang istimewa. Witir lalu kita. Kemudian kita mau sholat berjamaah. Magi nih suruh kita berjamaah Pak. Makuye. Pahalana berjamaah matandre. Nomor siti ajenne kiyoko bolata napalo masjid. Jangan jadikan tempat wudhu masjid adalah tempat wudhu. Okui bolata majenne napalo masjid. Nah sabangka hadis sana. Siapa yang berwudhu di rumahnya kemudian berjalan ke masjid untuk melaksanakan sholat fardu, maka orang itu mendapatkan pahala sebagaimana pahala ibadah umrah 1 kali. Itu pahalanya.
masigi ako kibolata. Napay malalang iya tanya papalan na sampajang bicara. Setiap satu langkah kaki dia langkahkan menuju ke masjid untuk beribadah, itu diangkat derajatnya oleh Allah dan dihapus dosanya. Si di dosa, si di derajat. Saya si di derajat. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah dia sange si di derajat kita tidak mau menukar dengan satu gunung emas di hari kemudian. Berakaknya dia sange malalang. Yang itu nak kadana minta rumah yang paling bagus, yang paling jauh dari masjid. Dekat dari kuburan. Ya bola makanya ya nangka bola macare boleh masigi majaya tuh. Nah, cawe bola tahu. Manteka makanya aku mabele. Kenapa? Hakikatnya banyak langkah kakinya. Mega dosana lega, mega palana. Tapi maka wah macawi apa ya bolaku? Ada hadis yang lain. Kalau kita dekat, usahakan menunggu waktu sholat di masjid. Magai duduk tafakur 1 jam itu lebih afdal daripada sholat sunat 1000 rakaat. Tapi mega to tahu macawe bolana, akama pitena lupa. ini ya. Ondrok tamaki ya sangen tafakur bu dengar baca. Yang dimaksud dengan tafakur itu tidak ada baca, tidak ada zikir. Hanya kita diam termenung, ingeramanangi kesalahannya, ingerangi papedale na pong Allah Ta'ala, ingerangi kesalahatta, na tati way matata untuk penyesalan. Maka air mata seperti yang dirindukan oleh Allah. Dan itu yang disebut dengan tafakur. Jadi aja tanu kong katau tamu masih na sandra-sandra kalau dia tate-tate kang ulu na mamako-mako aja tak ada tahu pak aku tunna. Aduh, aja kam tafakur. Namo masam paja sunnah kita itu lekan. Orang seperti itu. Itu penting, Pak. Kita tafakur itu penting. Berhalwat itu penting. Mestinya kau tangaban niwi oto ki. Namo ko mi on rotin rota tu dah ko de tulok ko rata masam paja. Kita duduk di tempat tidur itu termenung. Istilahnya tanawanawai atau meki matindro liu-liuki tanawanawai mapamulai onak motoki dosai pureta jama masalah pureta alami tapangulumanang yang kupung Allah Ta'ala minta diampuni dan maafkan semua orang dan ilau doang ngitawi tahu salama itu karena kita tidur dalam keadaan suci betul. Itu nama rajib. Nggak susah, yo bumi kok kemiolo na televisi batin rodega. Kayaknya sebelum tidur itu berwudu, selesai berwudu baca suratul Fatihah 4 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas 3 kali, Alif Lam Mim sampai Humul Muflihun, ayat kursi 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah, Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah 7 kali, Al-Hakumut Takasur 1 kali, kemudian Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 kali, la ilaha illallah 100 kali. Kita baca mungero. Kaya pegang kata baca. 3 kul. Angka mau sambungan tahiyat pertengahan sampai akhir. Allahumma ghafiril muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Magai nabita membaca suratul Fatihah 4 kali. Nabagi tempat ditapa hakiki. Cica laku nabita ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin al-Fatihah. Yang kedua, ila jami'il anbiya wal mursalin wasyuhada wassolihin wal malaikatil muqarrabin al-Fatihah. Kemudian yang ketiga, ilal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat al-Fatihah. Kemudian yang keempat, untuk ibu bapak, diri, istri dan anak-anak kita. Siaga egan nasallat tamatappa arwani makunrai lalan nalino ikiri ngamana pate sidakai laudong salama sekoro egan napat dong malaikat lewat lapuri. Yang itu nak kena kita membaca suratul Fatihah 4 kali sebelum tidur sama dengan bersedekah 100.000 dirham. Magampang itu di salangnya Pak. Nama kan jika Pak ko meki maki apalah nangkap pala di kamu dalakna. Di kamu dalakna itu bicawa.
Nega aga tabassumu ka fi ahika la sadaka. Mi cawa-cawa beru mi ko siruntuk kita we pasidaka. Roto na chale mapasapo to mi cawa manam. Iya, tapi tidak apa-apa lah. Kemudian kita itu dapat pahala di situ. Makanya mereka kamala ustaz dega aga diku, maka tersenyum. Maka dega aga namun rumah kita ngatoka. Kalau tidak bisa, doakan orang. Itu paling gampang. Maka magala kama sempajang sholat sunat, banyak sholat sunat bagus. Kegiasam sampai sunat tahajud, sampai sunat duha. 2 rakaat itu melo sela pala haji dan umrah 1 kali di dia kena dari kemudian. Pak berapa diutuh ya matotu. 4 rakaat tidak akan miskin hingga meninggal. 6 rakaat masuk surga melalui babut duha. 8 rakaat dolong apa masuk ke pengalataan. 10 2 rakaat banallahu lahu baitan fil jannah. Lai bangun ng istana kilalana surga. 9 rakaat tuli. Ia kedua Pak Borotu. Ia ko apa Pak Borotu lolong tidak akan miskin hingga dia meninggal kata Nabi. Ia konna rakana talolonga 2 yawana napang ketambahana masuk surga melalui babu duha. Angka pintu na surga sa babu duha ia rotola mati. Konna rakana ia ko arua rakana pamase dia lato di pintu surga ia lato ni sogira ia lato di Pak Borotu. Jadi lolonga mana mega tu tahu nasang maji pede sogi-sogi Pak Ustaz to 5 duha muka sira kata jam 2 oh pajai dena tapi tabahan nih iya duha itu beda-beda iya ko 2 mi Pak Borotu mi makanya minta 160 potongan tubuh sedekahnya adalah 2 rakaat sholat sunat duha pas sidakana watak kalewe nasabak dipinrangan mi upong Allah Ta'ala hak pakai bukan hak milik. Makanya alis hak pakai jangan dipindahkan. Paham ibu? Iya. Ya kung ka auto tinrang aja tak palete ke cespiona. Macam itu pun nana. Allah juga kenapa Allah murka kepada orang yang memindahkan ciptaan? Karena dikasih dia pakai tapi larubai. Mempercantik boleh, merubah tidak boleh. Kau ibu-ibu nak kelu napa lekom pada tikungan yang karena tapi dia tu kagak boleh kagak ndak boleh hak pakai saja bu iya ndak boleh itu ni makun raya makokagar woi melobotin ya belum pak bulu mata sambung ingat penyai balok kalau cila asirajin nang gulun na dari segera cilaga sana. Iya. Tapi kumun ribolana di kamu dili. Bahaya. Makanya upasangi kalau mau masuk surga gampang minta ridho suami, yang kedua perbaiki sholat, yang ketiga jaga syahwat, dan yang keempat puasa. Ini menipit ibu ke pintu na surga metola tama. Iya. Ini makun rema kampala ada tentang yang tamu surga, tapi laki-laki juga saya kasih tahu. Ya komeki lolonga baraka, siapa yang paling besar kasih sayangnya kepada istrinya, pasti hidupnya berkah. Itu kunci. Saya bisa kasih tahu Pak. Orang yang berhasil yang ada di depan kita ini, itu 90% pengaruh dari istri. Terus terang. Kita bisa lihat, Soeharto orang hebat. Tapi kenapa dia bisa jatuh ketika Ibu Tien wafat? Habibie orang hebat, tapi ketika Ibu Ainun wafat selesai. Susilo Bambang Yudhoyono 2 kali dia menjadi presiden, seorang TNI yang kuat. Siapa yang meragukan kekuatan Susilo Bambang Yudhoyono? Tapi ketika Ibu Ani wafat selesai. Pelajari itu. Doa seorang wanita itu 3 kali lebih cepat diijabah dibanding dengan doa suami. Makanya kalau ada perempuan selalu mengeluh, suamiku begini, suami sebenarnya keliru. Mestinya di dalam sujudmu kau meminta, karena engkau yang lebih dekat dengan Allah. Iya. Makanya coba Pak, kalau ada orang coba bermain perempuan, lihat. Aja itu maka ada pejabat, aja itu maka ada pengusaha. Ustaz yang kita ambil standar, pimpinan pesantren, seorang kiai,
Kalau dia melakukan perzinahan, coba dia hafal Quran, hafal hadis, kurang apa ibadahnya, tapi dia dijatuhkan sehina-hinanya oleh Allah. Coba, apalagi yang bukan. Coba. Itu pelajaran. Dan pengusaha yang berhasil, kung kearwani berhasil usahanya, kemudian dia coba menyeleweng, lihat pasti dia jatuh. Tidak mungkin. Dan ayat hadis tidak pernah berbohong. La taqrabuz zina, jangan mendekati. Kenapa? Karena orang yang mendekati jarang selamat. Kenapa dilarang mendekati? Karena orang yang dekat ke situ pasti terjerumus. Dan kalau dia jatuh, itu sehina-hina tempat. Makanya upasan, siapa yang paling tinggi kasih sayangnya ke istri, coba lihat kehidupannya. Pasti itu berkah. Itu dikuncinya. Makanya kiai itu banyak takut sama istrinya. Bukan takut karena takut ke istrinya, tidak. Dia takut kalau Allah murka kepadanya. Iya. Tapi aja tuh sini ini makun raya mah kecil. Buah. Matu mau juga. Wah ini bahaya. Jangan. Aja buah. Tilau doang ngilak penta. Suami kalau mau dikasih tenang gampang. 3 G saja. Pandangannya tetap dijaga. Harus penampilan cantik. Pak itu ronewe 70% syahwat ada pada pandangan. Perempuan ada pada pendengaran. Makanya konsensus itu. Namode nama garat tak arone ko jagomi mak bote pasti laku. Dia makunre ko dia nama cantik sabarak. Labak kok. Itu kuncinya. Kemudian jangan pernah nolak kalau dia meminta. Tali lalu. Pak bahaya tuh. Bahaya. Iya. Bahayalah di situ biasa masalah. Mulai ko makap ini di Jampang. Dari tanemi kilo kantor. Karena masalah itu. Iya. Wanita idaman itu anggun di ruang tamu, gasip di dapur, seksi di kasur. Itu aja wanita idaman. Ibu ya, servis suaminya baik-baik. Jagai ulun nasi, jagai ulun nayawa. Jagai ulun nasi aja nak kita, jagai ulun nayawa aja nak tama-tama. Itu, iya. Perbaiki jaminannya. Komenyo kalau kita antar ke depan pintu, salam, cium tangannya, usap lengannya, baca. Wa alkaitu alaika mahabbatan minni walitusna ala aini. Dia tu nabaca Nabi Adam waktu bunga siruntu hawaku jabal rahmah. Dena ka kita lah kita. Ya kong kalaka itu limeno ke dosala taki buar ngiwe pella di subuh Jumat pertama setiap bulan. Aduk mengikuti arah tawaf. Bacakan inna ansalnahu. Ya kupure tatatukan disiru ke tengah. Paja pimacan newe enak pata baca inna atena kal kausar. Talengi lakai tetap minungangi, sisanya kita minum baru baca surah Al-Kausar. Degaga arone mabai neku ya tu na baca. Udah memang nih. Apalah nih Bu? Makanya bapak-bapak saya kasih tahu. Ya kau subuh Jumai kau pinta, tercampuri memang. Untuk selamat. Ini saya sudah 1 jam lebih bicara. Kemudian tadi kenapa sholat berjamaah? Ia sampaja berjamaah kanjana karena kita bisa dihisap berkelompok. Ya kongka sentere 20 baterainya pasti masuk lampuna. Ya kocik di baterainya pasti madodo. Tapi nareko angka sentere 20 baterainya, natako angka baterai mate, tapun ritang ngegare pasti tua. Ya kocik di baterainya na baterai mate dia tua. Agama nana. Dia ko masang pajang inang kapas bere jamaah dodong aci pireng yo ko tangan. Pada nak baterai mate bena kapak bere jamaah acil ka bawan yo ko te. Kenapa? Kenapa harus rapat? Karena supaya dia baku nyambung energinya. Makotia itu ampai sholat berjamaah lebih afdal bagi laki-laki saf yang paling depan. Untuk perempuan yang paling belakang. Untuk yang paling depan masih dibagi ashabul yamin sebelah kanan. Imam itu yang paling bagus. Tapi dia nawat di kumanangi romon lo bakal masih sebelah kiri. Jadi masalah. Itu padilanya di situ paling afdal. Paham ya? Ia kumak bere jama ki yang berdiri sendiri di belakang ikut berjamaah.
Jadi ku penuhi sampai natako angka cik di tato mondri itu tidak terhitung. Jadi mesti tempat ada ngiliman tak ko salengkan atau kasih isyarat, bisa juga berdehem supaya dia mundur atau dia bukakan tempat. Pak aku jadi ditemit tetong tidak terhitung. Kecuali masa sampaja jadi dikinang kata patada ngiliman ko salengkata itu pesan minta isyarat. Ia ko masam paja paraluki taka isalengka atau tak. Ia ko masam paja sunaki isalengka abiota taka. Itu isyarat. Kumi macho biasa tu boleh panggil ko masigi masam paja natang kata patada ngilimana itu isyarat mau ikut. Ia ko naka isalengka atau nama ko berarti dia sholat fardu. Kalau kiri berarti dia sholat sunnah. Maka rawan aku dia nak kedo ustaz. Kerawin itu 5 ko misalengka dia nak kedo. Kau yakinkan dirimu. Maka aku masih punya perlu ikuti. Kalau kebetulan dia sholat sunat tidak usah rubah karena kau sudah dapat sedekahnya. Tabahannya itu caranya kalau kita sholat. Kemudian uhuwa Islamiyah. Saya simpulkan ini uhuwa Islamiyah. Tapakan jaki sema makata. Apalagi di dekat pemilihan Pak. Bahaya sekali. Presiden akan pergi Bu. Jabatan hanya 5 tahun. Persaudaraan yang selamanya kita bina. Ajak kamu napat tu asi sumpungan lolo tak gara-gara kepentingan na tahu. Menre ni tahu manci presiden tu 5 pangewa mobil ini. Capu ni gaji na tayo na tarima tu 5 diisi mobil ini. Deto gage lolo. Ni gamelo mewai ki kubungi okwa deta kotanya beli bolata. Ya ku ya rota tato do kurang kota dewangi menre itu dah ku provinsi. Mate ki ku ya rota tajo. Jadi jadikan pemilihan ini seperti dengan memilih baju. Pilih pemimpin seperti memilih pakaian. Maka dia ya upoji tapi jangan menyalahkan yang disuka oleh orang lain. Iya, tidak negara. Apakah semua berhasil? Tidak. Presiden pasti ada kekurangannya. Namun peko batin apakan jaki. Dulu Soekarno hebat. Karena cara bicaranya luar biasa. Kalau dia pidato itu luar biasa. Sampai semua orang merinding. Tapi dia dianggap berhaluan dengan komunis. Turun Soekarno, naik Soeharto. Dia menggunakan tangan besi untuk memimpin satu komando. Tapi juga ternyata turun juga. Turun Soeharto, naiklah pemimpin Habibie. Tidak lama dia memimpin. Padahal dia cerdas. Habibie itu sangat cerdas, tapi juga ada kekurangannya, tidak bisa mempertahankan Timur. Turunlah Habibie, diganti oleh Gus Dur. Karena mengatakan harus ulama yang jadi pemimpin supaya Islam ini. Setelah Gus Dur naik, ternyata diturunkan juga karena dianggap masih banyak masalah. Turun Gus Dur, diganti oleh Megawati. Ibu-ibu pilih perempuan, jangan laki-laki. Karena semua barang naik. Kalau ibu-ibu tahu harga cabai, tahu harga lombok, dikasih naiklah Megawati. Karena perempuan tahu semua harga. Ternyata Megawati juga tidak mampu memberikan sumbangsi yang besar sekali. Dan masih banyak masalah. Turun Megawati, diganti lagi. Cari pemimpin yang ganteng besar supaya dia hebat. Dipilihlah Susilo Bambang Yudhoyono. Dan ternyata juga selesai masih ada kekurangan. Dia bilang orang hebat, orang ganteng, orang besar. Coba kita pilih yang agak kecil, yang gesit cepat jalan. Dipilihlah Pak Jokowi. Pak Jokowi di demo lagi tidak pernah berhenti. Nanti ada penggantinya Jokowi juga ada kekurangannya. Maka tidak pernah ada orang sempurna di muka bumi. Lihat kebaikan orang, lupakan keburukannya. Doakan ketika masalah, di sujud-sujud terakhir doakan negeri kita Pak. Ya kuidi melosi jemu tu di gagaman rasaki. Pergi ke masjid uhuwa saling salaman, saling mendoakan insya Allah. Aja nana ya rotak pangewangi kita digare. Prabowo dengan Jokowi dulu ada kampret, ada cebong. Sekalinya terpilih Jokowi diambillah Prabowo jadi menteri, kampret hilang. Sampai hari ini masih banyak yang selalu mengatakan antara komunis dengan Islam. Padahal sudah selesai. Ini penting saya sampaikan Pak. Jangan sampai karena nanti lagi kita diobok-obok lagi. Karena kepentingan orang tertentu. Ajak lalu. Itu penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ini ada hikmahnya. Tapi ada satu hakikat yang ingin saya kasih.
Ia ro sampajangi talay pakakasa untuk si pak bicara langsung ko Allah Ta'ala. Ya kung ka masalah ta'ala ki wa jenne napaloki sujud namanya sholat sunnah mutlak. Ya kung ka dosata sampai ja sunnah toba sana. Ya kung ka hajata sampai ja sunnah hajat sana. Ya kostareski memilih antara mana yang saya harus lakukan angka sampai ja sunnah istihara. Kenapa? Ada kan doa. Kenapa ada tobat? Masih ada sholat taubat. Karena sholat lah yang tidak ada perantara dengan Allah. Ya kung kagak kami tilaw langsung ke Allah Ta'ala sujuki. Nah sebab satu-satunya ibadah yang tidak boleh dua dilakukan hanya sholat. Ya kuma puasa kita menonton televisi dia batal puasa tetapi asam aja nih kita nonton tanah batal sampai jantan. Iya. Dia kagak ibadah Pak Wading Pak dua tidak ada. Kalau hanya satu-satunya ibadah sholat. Napa ni ko ya Pak kung kapaboto hadir kung kataw makalasi ya sampajang ko di patulis sa boto range sampajang jeta sa lagi. Guru ta kalisin na mapasangan. Namo maga kalasi muna yang pati masampajang. Apa ya ko masampajang ko mo kalasito chidi mo palanggaram. Pak ya ko dito na masampajang makalasito na makani malaikat macigaw to ngai. Coba. Iya ko masampajang ni na makakalilya pangkau kata na ruba mo tumato sampajang ni mapangaja pasti makadawi aga nasa tawi makariya roraji lo masampaja itu tutumano kurang itu seperti itu. Ya ko din na masampajang bahaya. Maka dapat kesa ni sampaja pa ustaz yang penting kau khusyuk. Beko cara na khusyuk yakin dilihat oleh Allah. Ya ko katabe ko Allah Akbar. Naita ka po Allah Ta'ala atau menri ko yasin di manibawa pa katututo Allah. Wah. Nah, itu iya. Kan dua macam, ada yang naik as-salatu mi'rajul mu'minin atau dilihat oleh Allah. Anta budallah ka annaka tarau fa illam takun tarau fa innahu yaraka. Kasiwengi po pada komite ko dia mulai ya kipano maka dan naitaka. Itu yang paling mudah. Naitaka rokok, naitaka sujud insyaallah. Itu yang paling mudah. Itu saya kira yang penting ko sampaikan mamagi-magi nampak barakai pong Allah Ta'ala. Dia ko dega ka tule mala cara mako mapamula-pamula na latu capana upasangi angka di sampaja tajam malalui tapi ko pilo syawal namanya sholat sunnah utaka. Ya kung katau melolo sompat tasuruk jami pasti berhasil di rantauan. Ya kung katau dia diri semak bicara tasuruk jami akan diberikan ilmu hikmah pada lisannya. Ya kung katau angkalasana dia nulah runtuh pak burana tasuruk jami maka Allah akan nampakkan orang yang bisa menyobati walaupun melalui mimpi. Coba. Kegasan sampai sunnah utaka di bulan Syawal. Arwarakan boleh dikerjakan di waktu duha, boleh dikerjakan di waktu tahajud. Tapi pangupuna puluh Allah akasap 15 sirakan. Itu. Jadi itulah sholat yang Nabi 4 kali bersumpah. Itu barakatnya. Kau nggak tahu angka indra Pak Namelo wajah insya Allah akan terlunasi utangnya. Itu hikmahnya. Dan ini sholat sudah lama sekali Pak saya kerjakan. Barakat dan pesan negara tajam lalu ini. Iya, itu penting. Tapi di bulan Syawal saja. Tidak boleh selain itu. Saya kira ini pengolongan imam magi-magi dan Pak Barakai Allah Ta'ala. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya istirahat. Dengan selesainya acara istirahat nanti, maka seluruh rangkaian acara dinyatakan selesai. Marilah kita menutup acara ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.